Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 220222076 dari reguler AP2. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pengambilan keputusan, yang mana materi ini berfokus pada konsep dasar kualitas pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat, yang mana didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang mana itu diperhitungkan sangatlah tepat. Keputusan yang berkualitas akan menghasilkan produktivitas yang tinggi bagi si pembuat keputusan dan bawahan yang akan mengimplementasikannya. Kualitas keputusan yang baik pada dasarnya dibuat oleh si pembuat keputusan bila mana mereka mengetahui cara-cara ataupun metode-metode yang tepat dalam pengambilan keputusan. Tetapi terkadang adanya ketidaktahuan dari beberapa oknum yang mana kurang mengimplementasikan metode-metode yang tepat itu untuk membuat keputusan, dikarenakan adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama itu kurangnya pelatihan atau pengajaran terkait metode apa yang tepat untuk digunakan dalam keputusan yang telah dibuat ini. Selanjutnya itu kurangnya relasi, interaksi, serta kontribusi terhadap orang-orang yang telah berpengalaman. Dan yang terakhir itu adanya kesibukan kerja di mana mereka sulit untuk mengatur waktu, menyeimbangkan waktu antara bekerja dan mencoba untuk mengasah keterampilannya dalam belajar. Di poin pertama ini membahas mengenai intuisi kualitas keputusan. Intuisi adalah kemampuan seseorang untuk secara cepat dan spontan mengevaluasi seberapa baik keputusan yang mereka buat tanpa melakukan analisis yang mendalam. Intuisi ini seringkali terbentuk dari beberapa pengalaman dan pengetahuan seseorang sebelumnya. Yang telah terinternalisasi atau sudah melakukan proses penghayatan, memungkinkan seseorang untuk merespon situasi secara otomatis berdasarkan pola yang mereka kenali. Kualitas keputusan intuisi biasanya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu pengalaman. Lebih banyak pengalaman akan meningkatkan ketajaman intuisi kita. Dan yang kedua yaitu pengetahuan tersirat. Keputusan yang didasarkan pada pengetahuan yang tidak disadari. Dan yang ketiga itu kondisi emosional. Emosi yang tenang meningkatkan akurasi intuisi kita. Dan yang terakhir itu bagaimana kecenderungan kognitif. Bias dan pola pikir bisa mempengaruhi intuisi. Pengambilan keputusan biasanya karena intuisi ini lebih sering dilakukan akibat proses tak sadar, yaitu dari pengalaman masa lalu yang pernah kita lalui. Bukan berarti pengambilan keputusan ini subjektif atau lebih berfokus pada perasaan, tetap objektif karena masih menggunakan logika. Hanya saja aspek intuitifnya ini lebih dominan. Tetapi keputusan terbaik itu biasanya berasal dari perpaduan antara intuisi dan analisis rasional. Pada poin kedua ini membahas mengenai pendekatan formal untuk kualitas keputusan. Ada dua pendekatan formal yang digunakan untuk bagaimana menilai apakah kualitas
kualitas keputusan ini baik atau tidak. Yang pertama itu pendekatan normatif, menitiberatkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh si pembuat keputusan sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Dan yang kedua yaitu pendekatan deskriptif, menekankan pada apa saja yang telah dilakukan oleh orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dibuat atau dihasilkan itu rasional atau tidak rasional. Dengan demikian pendekatan normatif akan mengacu pada prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis atau ideal. Sementara itu pendekatan deskriptif akan mengacu pada kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang, relate empiris. Poin ketiga menjelaskan mengenai sejarah tentang pertimbangan dan keputusan, di mana dimulai dari filsafat Yunani kuno, yang mana Aristoteles dan Plato membahas mengenai logika dan etika dalam pengambilan keputusan. Mencari cara untuk membuat keputusan yang rasional. Pada abad ke-17 teori probabilitas dikembangkan oleh Pascal dan Laplace untuk memahami keputusan dalam ketidakpastian, terutama yang melibatkan resiko. Di abad ke-18 dan ke-19, ekonom seperti Adam Smith dan Jeremy Bentham memperkenalkan teori utilitas klasik yang menyatakan bahwa manusia membuat keputusan bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Lalu memasuki abad ke-20, Herbert dan Simon mengemukakan konsep rasionalitas terbatas, menunjukkan bahwa manusia seringkali mengambil keputusan yang dalam kata lain itu yang cukup baik daripada yang optimal. Penelitian oleh Kahneman dan Tversky pada 1970-an mengungkapkan bahwa penggunaan heuristik dan bias kognitif melahirkan prospek teori yang menjelaskan evaluasi resiko dan kerugian. Lalu pada ekonomi perilaku kemudian muncul menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk menunjukkan bahwa keputusan seringkali dipengaruhi oleh emosi dan konteks sosial. Saat ini penelitian modern menggunakan pendekatan neuropos ekologis dan ilmu data untuk memahami bagaimana faktor kognitif dan biologis mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, menekankan kompleksitas faktor yang terlibat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.